urutana mana dibikin urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis PTHM Sampurna TBK akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudara. Latar belakang perusahaannya. Persaingan dalam industri tembakau, khususnya rokok, dapat terlihat dari banyaknya jenis dan berbagai macam produk rokok yang ditawarkan produsen kepada para konsumen. Hal seperti ini mengharuskan produsen untuk mengenalkan produknya dengan berbagai cara. Salah satunya dapat dilakukan dengan melalui promosi. Promosi merupakan suatu sarana bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan para konsumennya. Melalui aktivitas promosi, perusahaan dapat mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas promosi. Salah satunya adalah dengan memasang iklan di media cetak dan elektronik yang disesuaikan dengan pasar sasarannya. Promosi juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Profil perusahaan PT HM Sampurna memiliki 5 pabrik, yaitu 2 pabrik sigaret kretek mesin SKM di Pasuruan dan Karawang, serta 5 pabrik sigaret kretek tangan SKT dengan lokasi sebagai berikut: 3 pabrik di Surabaya serta masing-masing 1 pabrik di Malang dan Probolinggo. Sampurna bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS. PT HM Sampurna juga memiliki kantor perwakilan koperasi di One Pacific Place, lantai 18, Sudirman Control Business District, Jalan Jenderal Sudirman, Kov 52 sampai 53 Jakarta 12190. Visi misi perusahaan Sampurna TBK yaitu visinya kasalah 3 tangan untuk misi menawarkan pengalaman merokok lebih baik kepada perokok dewasa di Indonesia. Untuk struktur organisasi PT HM Sampurna TBK ada komisaris diikuti dengan komite audit, sekretaris komisaris, direktur utama, wakil direktur utama. Lanjut ke pengelola dokumen dan sekretaris perusahaan. Kepala Satuan Pengawasan Intern, Direktur Pengelola Aset Saham, Direktur Pengelola Aset Kredit, Properti, Direktur Hukum dan SDM, Direktur Keuangan, Dukungan Kerja, Direktur Sistem Prosedur. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Asmi. Mic-nya dulu. Sistem informasi yang ada di perusahaan. Pembangunan fondasi sistem TI di HMS dimulai tahun 1992, sedangkan peralihan dari pola Local Area Network atau LAN ke Wide Area Network atau WAN dilakukan pada 1995. Setelah itu aplikasi bisnis korporat menjadi fokus perhatian berikutnya. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle yang masih dipakai hingga sekarang. Sampurna memang memakai Oracle, sedangkan Philip Morris di seluruh dunia sudah memakai SAP. Unit-unit bisnis dalam naungan Sampurna juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Bukti sudah modernnya sistem TI di HMS juga terlihat pada sistem rantai pasokan atau supply chain management. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Vincent. Proses bisnis atau strategi yang digunakan oleh PT Sampurna. Yang pertama, market driven strategi. PT Sampurna untuk mengawali menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi, harus diyakini bahwa customer merupakan raja, sudah sepatutnya raja harus
penuhi kebutuhannya, dan keinginan perlu adanya upaya yang menjaga hubungan dengan para customer untuk mempertahankan loyalitas. Untuk dapat mempertahankan loyalitas customer harus ada observasi pada dasar mengetahui apa yang diinginkan pasar, membuat sebuah inovasi produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Kedua, Blue One strategi yang digunakan PT HM Sempurna dalam bisnisnya dapat dilihat dengan diluncurkan produk IM Milk. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok saat ini. Hal ini disebabkan karena produk Amil merupakan produk yang unik yang tidak tergolong dalam kategori manapun. Dari 3 kategori besar rokok yang ada saat itu, yaitu sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret kretek mild atau SKM reguler, dan sigaret putih mesin atau SPM. Proses bisnis selanjutnya. Proses pendistribusian produk PT HM Sampurna dari lahan pertanian hingga pabrik. Setelah dipanen dan dikeringkan, tembakau dan cengkeh dibawa ke lokasi pabrik. Tembakau biasanya disimpan hingga selama 3 tahun dalam lingkungan terkontrol untuk membantu meningkatkan cita rasa. Tembakau yang telah disimpan akan diproses terlebih dahulu sebelum dicampur dengan cengkeh ranjang yang telah kering. Kemudian dijadikan racikan rokok yang akan dipelinting menjadi rokok. Racikan yang telah selesai, yang biasa disebut cut filter, disimpan dalam lumbung berukuran besar sebelum masukin proses produksi rokok. Fasilitas linting tangan dan buatan mesin. Produksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin terdiri dari 3 tahapan. Pemrosesan daun tembakau, produksi rokok, dan pengemasan serta persiapan distribusi. Dalam tiap tahapan produksi, pengadilan mutu yang sangat cermat memegang peranan penting untuk memastikan bahwa setiap batang rokok dibuat dengan standar tertinggi. Setelah siap, rokok kemudian dikemas dan dikirimkan untuk proses distribusi. Strategi yang digunakan, yang pertama, inovasi terbaru produk untuk target mancanegara. Yang kedua, mencari investor di bawah naungan Philip Morris memudahkan Sampurna mencari modal. 3, promosi besar-besaran untuk meningkatkan brand awareness dan ekspansi bisnis. 4, melakukan strategi merebut customer. Yang kelima, mempertahankan pangsa pasar milk yang sedang tren saat ini. Yang keenam, ikut dalam kampanye anti rokok untuk meningkatkan awareness. Ketujuh, kendalikan pangsa pasar dengan menurunkan harga milk. Yang kedelapan, berusaha untuk mendapat sponsor melalui syarat tertentu. Yang ke-9, adakan riset untuk mencari bahan baku yang lebih murah. Yang ke-10, mempertahankan customer dan membangun persepsi di customer bahwa Sampurna the finest quality. 11, kurangi penawaran mild untuk luar negeri karena bea cukai yang mahal, tingkatkan penawaran dalam negeri. Dan terakhir, manfaatkan event berkala Sampurna untuk promosi produk. Berikut adalah gambar hasil survei di PT HM Sampurna. Kurang lebih seperti ini. Untuk analisis SWOT-nya, strength atau kekuatan, memiliki kualitas bahan baku yang bagus dan proses pengolahannya sangat terkontrol sehingga memiliki cita rasa yang baik. Citra perusahaan yang baik karena kualitas yang diberikan serta pelayanan yang diberikan memberikan efek baik kepada penggunanya. Memiliki nilai kapital yang besar, karenanya perusahaan mampu. Weakness atau kelemahan dengan kualitas yang diberikan PT HM Sampurna, harga yang ditawarkan mahal sedangkan kompetitor memberikan harga yang lebih rendah. Lalu membutuhkan modal yang besar untuk menjangkau pasar dan memberikan program sosial berkala. Dan beberapa produk seperti rokok, kretek mild kurang diminati oleh pasar internasional.
Untuk opportunity atau peluang adanya tren pasar untuk rokok low tar nikotin di Indonesia memiliki peluang untuk memasarkan produk pada event yang ada di seluruh Indonesia. Masuknya Philip Morris ke dalam mitra bisnis. Untuk threats atau ancaman, yaitu salah satunya banyaknya kampanye anti rokok yang disebarluaskan, lalu adanya regulasi perda mengenai anti rokok, yang terakhir tingginya pajak rokok sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Novel. Jelaskan. Bisnis model kanvas atau BMC dari PT HM Sampurna yaitu key aktivitasnya produksi dan distribusi rokok Citra Kunci HM Sampurna sebagai perusahaan manufaktur rokok adalah tentunya memproduksi dan menjual rokok. Untuk key partner, mitra produksi sigaret atau MPS. Key resource-nya 38 mitra produksi sigaret MPS, 2 pabrik utama. Value position-nya yaitu cepat tanggap dalam menanggapi selera atau segmen baru dan memberikan nilai superior pada pelanggan. Untuk customer relationship-nya acara tahunan seperti Java Jazz, dan A Mild Life Wanted. Untuk channel, HM Sampurna mendistribusikan produk melalui distributor resmi yang ditunjuk yaitu PT Panamas. Untuk customer segment yaitu konsumen daerah tertentu dengan produk khusus dengan suatu daerah yang spesifik seperti Vegas Mile, Bali, dan NTT. Cost struktur, cukai sebagai sebuah perusahaan rokok. Kegiatan pembelian pita cukai merupakan salah satu pembelajaran perusahaan yang paling signifikan. Untuk revenue stream, investasi di berbagai sektor, salah satunya pedagang Alfamart. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.